Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai API yang kami buat menggunakan protokol SWAP. Sebelumnya mungkin kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Rashid Santosa Putra dengan NIM L01230002 dan teman saya Aufa Fawaz Arya Satya dengan NIM L01230030. Nah, kita akan menjelaskan mengenai apa itu SOAP terlebih dahulu. SOAP atau Simple Object Access Protocol itu sederhananya kayak cara sistem komputer saling ngobrol lewat internet atau jaringan, tapi dengan beberapa aturan khusus. Nah, aturan khususnya nih apa? Jadi aturannya itu semua komunikasinya harus dalam bentuk XML. Jadi SOAP ini kayak surat resmi untuk berkomunikasi antar komputer seperti itu. Nah, ada kayak kop suratnya atau envelope-nya, ada isinya atau isi pesannya tuh kayak bodinya, bahkan ada header-nya untuk informasi tambahan seperti itu. Kalau misal dibandingkan dengan REST API, nah REST API itu kayak ngobrol biasa, kayak chattingan biasa, karena formatnya lebih mudah ya, dengan JSON. Nah, kalau si XML ini kayak kesannya lebih kaku, jadi ada kaitannya nih sama RPC. Nah, si RPC ini sebenarnya SOAP tuh salah satu implementasi dari RPC. Nah, RPC itu konsep dimana kita bisa manggil fungsi di komputer lain seolah-olah itu fungsinya tuh ada di komputer kita sendiri. Nah, SOAP tuh menyediakan caranya yang bakunya tuh gimana. Jadi requestnya tuh dikirim dalam bentuk XML, si servernya baca, kemudian dibalas juga sama dengan XML. Jadi gampangnya tuh SOAP itu kayak RPC versi resmi dengan berbagai protokol bakunya seperti itu. Nah, mungkin setelahnya untuk bagian teknikalnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rashid. Baik, saya akan menjelaskan tentang kodenya ya. Pertama, tentunya yang perlu kita buat yaitu si API, kode API itu sendiri. Jadi yang pertama kita perlu mengimport modul-modul dan library yang diperlukan seperti spine, kemudian workzig, kemudian SOAP 11 dan lain sebagainya. Dan setelah itu kita akan mendefinisikan layanannya atau servisnya dengan menggunakan kelas Hello World Service. Kita beri nama seperti itu, kemudian kita beri semacam tag RPC-nya untuk menerima Unicode untuk ini parameter name-nya. Kemudian setelah itu, jika si klien memberikan request tanpa memberikan parameter name, maka akan otomatis diberikan hello world. Jika tidak, maka name itu akan digunakan sebagai panggilannya. Misal si klien menggunakan parameter Fawaz, maka akan muncul outputnya itu hello Fawaz. Kemudian kita return hasilnya. Setelah itu selanjutnya kita membuat aplikasi spine itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu mengemas aplikasi tersebut untuk server WSGI-nya. Kemudian yang terakhir yaitu menjalankan server ini. Server ini kita beri host 0000 supaya bisa diakses dari luar kontainer milik Docker. Kemudian untuk port-nya itu sendiri yaitu port 8000. Kemudian selanjutnya yang perlu kita buat yaitu file requirement.txt-nya untuk saat build Docker itu apa saja yang perlu diinstal, yaitu spine, workzig, dan LXML. Kemudian yang terakhir yaitu Docker file ya untuk semacam komen-komennya dan lain sebagainya. Itu yang pertama kita menggunakan Python versi 3.10 karena si spine ini dia kompatibel hanya sampai Python versi 3.11. Selanjutnya versi Python setelahnya itu masih sudah tidak kompatibel dengan spine ini.
Kemudian setelah itu kita definisikan direktorinya, yaitu /app, dan setelah itu kita salin file requirement.txt dan install dependensinya, yaitu menggunakan command pip install dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita salin file swapnya, yang tentunya yang paling wajib. Kemudian kita expose portnya, port 8000. Kemudian kita definisikan komen untuk menjalankan file tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan buka command prompt untuk cara buildnya. Yang pertama kita akan docker build strip t, kemudian swap strip API. Ini jadi kita build pada folder swap API. Titik ini dia merefer ke semua file yang ada dalam directory swap API. Kemudian untuk strip t swap API ini dia untuk tag kontainernya. Kemudian karena ini sudah dibuild, maka nggak usah kita jalanin. Setelah dibuild, langkah selanjutnya yaitu kita run, itu dengan docker run strip p. Tadi portnya itu 8000, dengan port 8000. Kemudian kita jalankan swap API. Setelah itu baru kita uji menggunakan Postman. Jadi kita menggunakan Postman ini karena si API swap ini dia jalannya menggunakan protokol HTTP POST. Jadi kalau kita hanya menggunakan GET tanpa mengirimkan body, itu akan terjadi error. Maka kita menggunakan Postman untuk mengirimkan body tersebut. Bodinya seperti ini, body XML. Kemudian setelah kita jalankan, maka akan muncul outputnya seperti yang tampil di bawah ini. Ini kita lihat muncul hello world seperti yang tadi, karena kita tidak beri parameter nama. Baik, mungkin sampai situ saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.